Ya, pemerintah membuat kebijakan baru terkait dengan layanan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengaku pihaknya akan menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS menggantikan kelas 1, 2, dan 3 yang saat ini berlaku agar layanan BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit ketika membantu masyarakat. Pemerintah memberikan kebijakan baru terkait layanan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengaku pihaknya akan menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS menggantikan kelas 1, 2, dan 3 yang saat ini berlaku. Hal tersebut bertujuan agar layanan BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit ketika membantu masyarakat. Dengan kelas standar ini nantinya pemerintah bersama dengan BPJS Kesehatan akan melihat jenis layanan yang selama ini diberikan, lalu akan dikendalikan atau dikurangi untuk biaya layanan dengan potensi biaya yang terlalu mahal. Dengan demikian, maka nantinya peran puskesmas akan dimaksimalkan tidak hanya melakukan tindakan screening tahap awal, namun juga bisa melakukan tindakan promotif dan preventif. Langkah ini diharapkan bisa meminimalisir anggaran yang tidak terlalu penting. Sementara itu dari peta jalan Dewan Jaminan Sosial Nasional, pemerintah akan mulai mengimplementasikan kelas tunggal JKN ini di tahun 2024, di mana proses uji coba dilakukan di tahun ini dan penerapan secara bertahap di 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah hapus kelas rawat inap Rumah Sakit Persata JKN. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ine Mulyati. Beliau adalah Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Ya, selamat pagi, Bu Ine. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Ya, salam sehat, Bu. Apa kabar? Ya, alhamdulillah, Bu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik dan sempat juga kita tahu ramai diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan penghapusan rawat inap kelas 1, 2, dan 3 begitu digabungkan menjadi KRIS begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi akhirnya kebijakan ini ditempuh oleh pemerintah, Bu Ine? Ya, baik. Mungkin kita harus agak flashback ke belakang ya. Sebetulnya waktu kita membuat Undang-Undang SJSN di tahun 2004, kalau kita lihat naskah akademisnya itu sebetulnya sudah ada di situ. Bahwa memang yang akan dituju itu adalah kelas tunggal, kelas standar. Tapi karena memang pemerintah juga memahami bahwa untuk perubahan itu diperlukan masa transisi, sehingga diperlakukanlah masa transisi. Sehingga waktu di tahun 2014 itu masih berlaku kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi tujuannya itu sudah jelas sebetulnya dari sejak naskah akademis Undang-Undang SJSN itu dibuat gitu ya. Nah di tahun 2014 masih diberlakukan 3 kelas, itu fungsinya sebetulnya hanya untuk masa transisi saja. Nah tapi ini kan sekarang sudah 8 tahun nih, belum juga. Itu dia, Bu, transisinya kelamaan nggak sih, Bu? Jadi kayak enakan begitu atau gimana? Karena ternyata tetap saja selama 8 tahun juga kita melihat nanti ya di statistik, masih ada yang mengatakan oh kami siap, tapi masih ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan walaupun dalam skala kecil. Nah kita kan tidak bisa lagi menawar-nawar dalam arti kelas standar rawat inap ini kan untuk memastikan keselamatan juga keselamatan untuk pasien sebetulnya. Nah contohnya sekarang di masa pandemi ternyata kan rumah sakit juga harus melakukan perubahan terutama di dalam aspek ventilasi. Nah sebetulnya ventilasi itu adalah salah satu kriteria dari kelas rawat inap standar. Nah jadi kita melakukan perubahan karena berdasarkan kebutuhan ya. Nah jadi kelas rawat inap ini juga kita pandang ini perlu dilakukan gitu. Perlu mulai diimplementasikan karena sudah terlalu lama ya dari tahun 2004. Kemudian 2014, nah kemudian kan pemerintah melalui peraturan Menteri Kesehatan juga mengeluarkan itu kriteria kelas standar. Jadi kriteria kelas rawat inap standar yang digunakan sekarang dalam konsep yang sekarang yang kita akan diskusikan itu sebetulnya bukan suatu hal yang baru. Itu sudah ada dalam peraturan Menteri Kesehatan di tahun 2016. Jadi kita hanya mengoptimalkan aturan yang sudah ada. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa trennya bahkan setelah peraturan Menteri Kesehatan keluar di tahun 2016, sekarang kan sudah 6 tahun ya. Itu juga ternyata masih transisi juga, begitu. Ya. Baik, Bu Ine, masyarakat juga ingin tahu kalau misalnya dijadikan jadi satu kelas, jadi KRIS saja, atau kelas rawat inap standar, mungkin bisa dijelaskan standarnya ini seperti tahap yang mana atau kelas yang mana? Apakah kelas 1, kelas 2, atau kelas 3?
Ya, jadi kita tidak melihat apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kita pegang itu kriteria. Jadi di kelas standar itu kan ada 12 kriteria ya, 12. termasuk ya 12 kriteria di sana termasuk misalkan ventilasinya, kemudian jarak antara tempat tidur, kemudian pencahayaannya, kemudian juga adakah outlet oksigen, kemudian juga lebar tempat tidur. Itu dari 12 kriteria itu adalah kelas rawat inap standar. Jadi kelas rawat inap standar itu harus memenuhi semua kriteria itu, ke-12 kriteria itu. Tapi kami juga memahami tidak semua rumah sakit itu sekarang sudah punya langsung 12 bisa memenuhi 12 kriteria itu. Karenanya kami akan melakukan penahapan dari 2022 sampai 2024. Tujuannya agar rumah sakit yang saat ini belum bisa memenuhi 12 kriteria itu mereka masih bisa katakanlah mengimplementasikannya 9 kriteria dulu. Itu ada 9 kriteria yang wajib yang harus dipenuhi oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Jadi sampai dengan tahun 2024. Jadi kalau dilihat dari 12 kriteria tersebut, apakah mungkin kelas 1, 2, 3-nya masih berlaku atau per kapan sebenarnya nanti akan diberlakukan? Jadi begini, kita harus bedakan ya antara definisi kelas rawat inap dengan kelas yang ada di rumah sakit, ya kan? Ya kan, karena yang ini undang-undangnya berbeda. Nah, nanti si kelas rawat inap ini kriterianya seperti ini, nanti rumah sakit itu akan mulai menyesuaikan. Oh, kriteria seperti ini adalah yang akan digunakan untuk kelas rawat inap standar untuk peserta jaminan kesehatan nasional. Khusus yang JKN ya, begitu ya? Untuk JKN, karena kita bicarakan kelas rawat inap untuk JKN, bukan kelas rawat inap untuk rumah sakit seluruhnya. Yang umumnya ya, JKN, betul. Jadi ini yang perlu dipahami. Nah nanti rumah sakit itu mau katakanlah mereka mau punya di luar JKN ya, mereka mau punya kelas A, B, C, D, E atau kelas anggrek, kelas mawar, itu ya terserah rumah sakit. Tapi khusus untuk yang peserta JKN, ini loh kelas rawat inap, kriteria ini yang harus dipenuhi oleh mereka. Gitu. Nah nanti BPJS Kesehatan itu kan akan melakukan credentialing atau recredentialing ya. Apakah rumah sakit ini memang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Begitu. Baik, 12 kriteria, tapi rata-rata rumah sakit di tanah air, apakah dominasinya sudah cukup besar yang memenuhi persyaratan tadi? Ya, jadi kami dari DJSN, tidak hanya DJSN, kita itu kan punya namanya Pokja JKN. Jadi Pokja JKN terdiri dari DJSN, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Keuangan ya. Nah kami juga melakukan self-assessment terhadap rumah sakit. Kami melakukan 2 kali, yang pertama adalah sekitar 1191 ya rumah sakit. Nah ternyata di situ 81% itu menyampaikan bahwa mereka siap mengimplementasikan kelas rawat inap standar JKN. Walaupun 78% dari mereka itu masih perlu memerlukan perbaikan-perbaikan atau penyesuaian secara skala kecil. Nah kemudian kita lihat juga per provinsi ternyata mereka juga banyak yang sudah siap, walaupun perubahan-perubahan kecil itu tetap diperlukan. Dan kalau kita lihat dengan saat ini yang Anda katakan tadi sudah 8 tahun diberlakukan kelas 1, 2, 3-nya begitu, bagaimana dengan sistem iurannya sendiri yang dilakukan oleh peserta JKN begitu kan? Kemarin ada perbedaan dari sisi kelasnya, apakah nanti akan ada perbedaan atau sama rata juga nih dari sisi jumlah iuran yang akan diambil? Adalah Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Baik Bu Ine, kita lanjutkan kembali. Ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi saat ini, sudah ada upaya minggu depan sedang digodok lagi daerah-daerah mana saja yang sudah siap. Nah lantas kita bicara bagaimana dengan mutu pelayanannya begitu. Apakah juga ada perbedaan atau justru masyarakat akan merasakan peningkatan nih dari mutu pelayanan apabila tadi tidak ada kelas-kelas lagi dalam rawat inap? Ya, baik. Justru di sini kelas rawat inap standar ini kan muncul karena kita melihat beberapa dari hasil monitoring dan evaluasi kita ya beberapa kali ke lapangan bahwa ternyata pelayanan yang diberikan katakanlah di daerah A dengan di daerah B itu berbeda gitu. Nah ini yang kita coba jembatani dengan mengeluarkan kebijakan mengenai kelas rawat inap standar. Sehingga tidak ada lagi perbedaan yang akan diterima oleh para peserta JKN. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menyamaratakan katakanlah kelas rawat inap standar itu mengingat di daerah itu berbeda-beda, baik dari
sarana dan prasarananya, sehingga kita juga perlu hati-hati dalam menetapkan pentahapan dari implementasi standar kelas rawat inap standar ini. Oleh karenanya kita nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kita lakukan pemetaan di mana di 2022 itu target kita adalah dimulai dari rumah sakit vertikal, kemudian 2023 itu bisa RSUD dan juga rumah sakit swasta, walaupun itu nanti secara bertahap. 2024 baru diimplementasikan secara keseluruhan. Nah, yang saya juga ingin garis bawahi, kami ingin garis bawahi adalah kata-kata standar ini banyak persepsi yang mengatakan dari ini banyak persepsi yang mengatakan kelas standar ini berarti ya standar gitu. Iya, biasa betul. Aja. Ini sebetulnya tidak begitu gitu. Iya. Kita ini kelas rawat inap standar itu maksudnya standarisasi ya. Oke. Dan layanan gitu. Jadi kalau tadinya mutu dan layanannya berbeda di daerah A atau daerah B atau bahkan bisa saja di daerah yang sama tapi rumah sakit yang berbeda tapi mutu dan layanannya tidak sama gitu. Nah, ini yang kita ingin standarkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kelas standar ini nanti jadi inferior gitu kan. Ini jelek itu tidak benar. Iya. Karena dipikir mungkin karena standar Bu, jadi dipikir ada level yang bawahnya begitu. Sementara padahal ini adalah standarisasi dari layanan begitu yang diberikan kepada peserta JKN. Oke. Nah, itu dia. Dan kita juga perlu garis bawahi ya, kita bicara mengenai kelas rawat inap. Kalau medis kan semuanya sudah sama, tidak ada perbedaan ya, kalau kebutuhan medis. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi saat ini memang ini kan tadi 2020 vertikal, kemudian 2023 RSUD, kemudian 2024-nya secara nasional. Kalau tadi memang dari sisi standarisasi yang akan disamaratakan berarti layanannya akan sama dari Sabang sampai dengan Merauke. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana dengan mekanisme iurannya nih Bu? Kan penasaran juga nih, masyarakat ingin tahu apakah kelas 1, 2, 3-nya juga akan disamaratakan juga tadi dari sisi mekanisme iurannya atau bagaimana? Iya, jadi nanti yang akan dilihat itu dari tadi yang saya sampaikan kan kelas rawat inap standar itu kan punya 12 kriteria. Betul. Nah, dari 12 kriteria ini kita akan hitung dengan diterapkannya 12 kriteria ini seperti apa sih nanti pembiayaannya, bagaimana tarif yang akan diberlakukan atau mungkin sesuai lah dengan kriteria ini tarifnya seperti apa nanti untuk rumah sakit itu. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat, kalau 12 kriteria ini diterapkan, tarifnya adalah sebesar A gitu kan misalkan. Nah, nanti dari tarif itu baru kita lihat, terus iurannya kira-kira harus seperti apa. Mekanismenya seperti itu. Jadi makanya kita harus lihat dulu nih dari uji coba ini, kita kan nanti memotret ya kan, kriteria-kriteria yang diterapkan. Bisa saja misalkan kriteria itu kan tidak bisa langsung 12 kriteria itu diterapkan secara langsung gitu kan. Bisa saja secara bertahap. Nah, tadi kalau kita lihat kan di 2023 misalkan RSUD dan rumah sakit swasta itu yang 9 kriteria pertama itu wajib, kemudian yang 3 itu kita bisa secara bertahap. Nah, ini juga kita nanti harus hitung kalau kebijakannya seperti itu, kira-kira nanti tarifnya seperti apa, kemudian nanti iurannya seperti apa. Mekanismenya begitu. Berarti memang berdasarkan dari kualitas ataupun kondisi rumah sakitnya dulu ya. Kita lihat apakah dari 12 itu apakah 9 yang wajib tadi sudah terpenuhi atau tidak. Mungkin di satu daerah baru bisa ditentukan iurannya berapa begitu Bu? Iya, bisa saja ya, itu satu, bisa saja misalkan kita hitung misalkan tarifnya sama gitu ya, misalkan contoh. Tapi kalau misalkan mereka baru memenuhi misalkan 9, ya kita mungkin ada diskon atau apa. Ini adalah beberapa opsi kebijakan yang mungkin kita pertimbangkan. Dan ini masih digodok Bu? Masih digodok sekarang karena kan kita harus lihat dulu dari hasil uji cobanya seperti apa juga. Uji cobanya sendiri berapa lama Bu kalau misalnya tahun ini akan dilaksanakan, dan apakah seluruh Indonesia atau bagaimana? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, kita akan pilih beberapa rumah sakit dan juga beberapa daerah yang mungkin siap. Dan siap di sini dalam arti memang rumah sakit yang sudah 100% dia siap melakukan, kemudian juga yang melakukan perubahan kecil. Nah, nanti kita lihat kira-kira seperti apa sih. Nah itu kan berdasarkan hasil pemetaan ya, akhirnya uji coba dilaksanakan terhadap rumah sakit yang siap. Boleh ada bocoran nggak kira-kira nih Bu, daerah mana saja gitu misalnya? Enggak, maksudnya dalam artian kalau bocoran belum ada, tapi kalau kita lihat ya dari hasil pemetaan kita yang
melihat ini kebutuhan tempat tidur itu kan DKI Jakarta, kemudian Bali gitu kan, kemudian ada di daerah Sulsel. Ada 5 daerah yang mereka sepertinya siap. Tapi apakah daerah itu yang akan dijadikan uji coba? Nah itu yang nanti kita paling tidak dari pemetaan sudah ada 5 daerah yang potensial begitu ya untuk dilakukan uji coba begitu. Tinggal dinantikan bagaimana rembukan bersamanya begitu yang akan dipilih nih dari 5 daerah tadi yang akan dilakukan uji coba. Jadi tidak seluruh Indonesia. Jadi mungkin pemirsa juga perlu tahu bahwa pada saat uji coba ini tidak seluruh Indonesia juga yang akan lakukan uji coba. Jadi hanya beberapa daerah saja mungkin ya berdasarkan hasil pemetaan juga dari DJSN begitu yang akan dipilih yang paling siap begitu. Jadi tidak ada mungkin akses dari sisi sosialnya begitu ke masyarakatnya begitu ya Bu. Ya, dan nanti kan kita sebetulnya itu salah 5 daerah gitu kan, atau beberapa daerah yang menurut kita ini perlu pembangunan gitu untuk mendukung KRIS gitu. Itu bisa saja kita pilih juga biar kita lihat gitu, bagaimana effort atau usaha apa yang diperlukan untuk menyiapkan daerah-daerah yang memang dia sarana dan prasarananya kurang. Dan mungkin satu lagi catatan kita bersama ini bahwa penerapan kelas rawat inap standar ini nanti kan perlu didukung oleh sistem kesehatannya, transformasi kesehatannya yang selalu disampaikan juga oleh Bapak Menteri Kesehatan ya. Jadi bagaimana nanti ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat gitu ya. Baik, jadi semuanya harus mendukung ya apabila KRIS ini sudah diterapkan dari SDM, alat, kemudian beberapa sarana pendukung dari kesehatannya sendiri. Baik, kalau kita lihat dari KRIS-nya sendiri, bagaimana Anda melihat bahwa ini bisa dilakukan dari sisi kesiapannya begitu? Anda melihat apakah ini juga cukup kondisi saat ini ya di tengah adanya pandemi begitu, Anda melihat ini menjadi momen yang tepat juga begitu untuk dilakukan uji coba? Betul. Jadi ini memang ada 2 sisi ya. Pertama adalah banyak yang menyampaikan kepada kami juga, ada beberapa yang menyampaikan ini pada saat pandemi gitu, kemudian harus dilakukan perubahan gitu, tidak membebani gitu kan. Tapi kita lihat juga loh, selama pandemi ini justru kita melihat bahwa rumah sakit itu harus melakukan perubahan. Contohnya yang tadi ventilasi harus dilakukan perubahan. Kenapa? Karena ada pandemi itu sirkulasi udara harus dipastikan sehat ya kan. Kemudian jarak antara tempat tidur juga sekarang diatur lebih baik gitu. Kenapa? Karena kan pasien ini nggak boleh deket-deketan ya kan, harus jaga jarak. Jadi sebetulnya secara tidak langsung apa yang dilakukan saat ini oleh rumah sakit selama masa pandemi itu sudah menuju ke arah beberapa kriteria kelas rawat inap standar gitu ya. Nah untuk pasiennya sendiri nanti apakah ada juga pengklasifikasian begitu, dalam artian kalau dulu kan mungkin setelah dia terdeteksi sakit atau pengguna JKN kemudian bisa langsung dirawat di rumah sakit. Apakah nanti akan ada perbedaan dari sisi pelayanannya sendiri untuk pasiennya? Apakah akan dioptimalkan misalnya dari kelas yang di puskesmas dulu kemudian secara berjenjang masuk rumah sakit begitu Bu? Rujukannya ya maksudnya? Iya. Kalau rujukan itu masih tetap akan ada karena kan itu sebetulnya salah satu pintu jaganya lah ya, pintu jaga dari sistem JKN kita ya. Nah, masalahnya mungkin rujukan ini apakah bisa dipermudah dalam arti penggunaan teknologi gitu. Kalau dulu mungkin orang kan secara manual harus mencari dulu rujukannya kemana. Kalau mau ini antri. Nah sekarang kan pakai teknologi mudah. Orang bisa lihat, memang tidak semua orang mungkin punya smartphone ya. Tapi dengan penggunaan teknologi itu mereka kan tidak perlu kemana-mana, dilihat dari handphonenya, mereka bisa tahu gitu. Kalau misalkan mau dirujuk itu mereka dapatnya di mana, antrian nomor berapa, kemudian begitu juga kalau mau dioperasi tindakannya tuh kapan. Jadi penggunaan teknologi ini yang harus kita galakkan juga sehingga kedepannya walaupun ada rujukan tapi itu akan lebih memudahkan buat masyarakat. Semoga cukup gamblang begitu dengan informasi yang sudah disampaikan ya, dari kapan akan diterapkan dan ini masih dalam uji coba ya. Uji coba pun masih akan ditentukan di daerah mana saja yang akan dipilih begitu. Tapi kita lihat dari sisi kesiapan masyarakat, sosialisasinya apakah masyarakat sudah cukup terdeliver informasi yang terkait dengan KRIS ini Bu. Kita bahas di segmen berikutnya, mungkin kita akan jeda dulu sebentar ya Ibu Ina. Baik, Ibu Ina, mohon maaf kita akan lanjutkan kembali ini terkait dengan terakhir Bu, bagaimana melihat dari sisi sosialisasinya sendiri?
Anda lihat bagaimana begitu untuk saat ini? Ya, sosialisasi ini masih akan terus dilakukan ya, seperti dalam roadmap kami. Jadi 2022-2003 kita tetap lakukan sosialisasi. Tidak hanya ke fasilitas kesehatan, juga ke masyarakat. Tapi animo masyarakat ini banyak juga yang bagus gitu ya. Kalau saya lihat pantau dari berita-berita, kemudian juga dari media sosial, terutama karena mereka melihat bahwa yang tadinya ada perbedaan ternyata sekarang sama gitu. Sehingga inilah sebetulnya ekuitas itu yang akhirnya mereka melihat bahwa oh iya akhirnya kita sama gitu kan. Itu suatu hal yang positif menurut saya. Tapi yang paling penting itu sosialisasi itu yang di kelas standar tadi tuh. Yang arti standar itu yang kita harus betul-betul sosialisasikan ya. Jadi yang utama adalah standarisasi pelayanannya yang paling harusnya di tengah mutu dan pelayanan kepada masyarakat juga, bukan pengklasifikasian dari kelas-kelas lagi begitu ya Bu ya. Oke. Baik Bu, semoga sukses Bu untuk pelaksanaan dari KRIS-nya sendiri, dan semoga juga ada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN masyarakat Indonesia begitu ya Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu. Ya, terima kasih. Salam sehat.